semuanya, saya Putri Lasmi Lemar Palung dari Pendidikan IPA B 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa baku dan tidak baku. Untuk yang pertama, yang seperti kita ketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat KBBI adalah acuan tertinggi bagi penutur untuk mengenal ragam bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Edisi terbaru dari KBBI adalah KBBI edisi kelima yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai pengertian bahasa baku dan non baku. Untuk yang pertama yaitu pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kosakata baku ini digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Sementara itu, kata non baku itu adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau PUEB. Biasanya kosakata tidak baku ini berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi dapat digunakan dalam konteks formal. Adapun fungsi dari kata baku dan tidak baku, yaitu ragam kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kata baku digunakan untuk segala yang bersifat resmi dan membutuhkan penuturan bahasa yang tepat. Selain itu, terdapat sedikit 4 fungsi utama kosakata baku. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Kata baku dapat digunakan untuk mempersatu berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesatuan penuturan bangsa, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua itu memberi kekasan. Menggunakan kata baku baik secara lisan maupun tulisan menunjukkan ciri khas seorang penutur bahasa Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat masih menggunakan kata tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga itu meningkatkan kewibawaan. Dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang dia tidak mau itu harus kita akui masih bersifat feudal. Menggunakan kosakata baku dalam percakapan dapat meningkatkan kewibawaan dan mengangkat status sosial penutur di mata masyarakat awam. Yang keempat yaitu adalah sebagai kerangka acuan. Kosakata baku ini adalah sebuah kosakata kerangka acuan dan tolak ukur dalam bahasanya yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI dan PUEB sebagai acuan tertinggi dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan, tapi kata tidak baku ini lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam tulisan yang bersifat tidak resmi dalam pesan singkat. Kemudian yaitu ciri-ciri bahasa baku.
Yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya itu seperti saya, yaitu kata bakunya, dan gue itu tidak baku. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya itu seperti klub atau baku dengan klub tidak baku. Kemudian bukan bahasa percakapan. Contohnya itu mengapa dalam bahasa bakunya itu mengapa, dan kenapa dalam bahasa tidak bakunya, dan tidak dalam bahasa baku, dan enggak dalam bahasa tidak baku. Kemudian imbuhan secara eksplisit. Contohnya itu seperti dia bekerja keras, yaitu kata bakunya, dan ia kerja keras, yaitu kata tidak bakunya. Kemudian tidak rancu, yaitu seperti ini, berkali-kali, yaitu kata bakunya, dan berulang kali tidak baku. Dan kemudian itu mengesampingkan, itu kata bakunya, dan menyampingkan itu tidak baku. Kemudian tidak mengandung hiperkore. Nah, seperti katanya yaitu analisis, analisa itu tidak baku, seperti apotek dan apotik juga tidak baku. Dan kemudian yaitu ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama itu digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Kemudian itu dipengaruhi juga oleh perkembangan zaman, dan bentuknya juga dapat berubah-ubah, terus memiliki arti yang sama tapi meski terlihat beda dengan bahasa bakunya. Contoh kata baku yaitu yang pertama itu misalnya aktif. Nah, kalimatnya yaitu pada saat melaksanakan kegiatan para peserta aktif dalam bersosialisasi. Dan contoh keduanya yaitu dalam kata baku, saya memerlukan, kata baku izin. Nah, contohnya itu yaitu saya memerlukan izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan acara seminar bimbingan belajar. Untuk kata tidak bakunya yang kata aktif itu yaitu dengan tulisan aktif itu kan secara baku itu menggunakan F, akhiran F, sedangkan yang kata non bakunya itu menggunakan akhiran P. Jadi menggunakan kalimat biasanya untuk dilakukan bicara sehari-hari itu seperti menggunakan kalimat. Contohnya sepertinya gini, pada saat melaksanakan upacara handphone dia tidak aktif. Contoh dua kata yang tidak baku. Contoh yang kedua kata yang tidak baku itu sama seperti yang kata bakunya, yaitu izin. Nah, izin dalam kata non bakunya itu seperti izin menggunakan yang bakunya menggunakan huruf Z, sedangkan yang non bakunya menggunakan kata huruf yang J. Jadi kalimatnya yaitu dia tidak hadir pada hari ini dikarenakan izin